Bima Sakti out. Bima Sakti harus keluar, harus mengundurkan diri dari tim nasional U17. Itulah banyak pendapat yang dilakukan atau dilontarkan oleh para netizens, para penggemar sepak bola Indonesia setelah melihat hasil pertandingan yang membuat mereka tuh kecewa di pertandingan pertama uji coba melawan Barcelona Juvenil A ini, sehingga mereka mengatakan bahwa lebih pantas untuk diganti Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Ayolah, bagaimana mengganti soal Bima Sakti sebagai pelatih. Mohon maaf pada semua entitas sepak bola di seluruh Indonesia atas hasil yang tidak memuaskan ini. Dan memang kita kecewa, sedih, itu pasti bisa disampaikan ke pemain, ambil pembelajaran, ambil pengalaman ini untuk mereka ke depan, karena karir mereka masih panjang, dan ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pelatih. Semua memang kesalahan dari tim pelatih, kami salah pemain. Gitu. Barcelona Juvenil A ini di bawah La Masia lagi, di bawah La Masia. Ini karena Juvenil A, Juvenil B. Ya, B duluan, B, A, baru La Masia. La Masia itu yang terseleksi dari dua tim inilah yang akan masuk ke La Masia. Gitu. Artinya ini belum pemain terseleksi Barcelona, belum. Yang bayar, masih bayar lah kita bilang. Ini bisa jadi ada yang seperti itu ya di sini, dan mereka bukan Spanyol ya. Ya kan? Bukan Spanyol lah. Ya, Barcelona Juvenil A itu tidak bisa kita representasikan sebagai timnas Spanyol yang akan bermain di Piala Dunia. Ya kan? Sementara lawan Barcelona Juvenil A itu hancur-hancuran mainnya, hancur-hancuran. Habis ya? Habis. Berarti bisa dibilang bakal kena bantai lah kita di Piala Dunia ini, Bang. Iya, kalau tidak ada perubahan ya, kalau menurut aku bilang iya. 3-0, 4-0 gitu. Ya sekarang perubahan itu apa yang harus dibuat si Kuku Bima Sakti ini? Kok Bima Sakti? Pak Tukiman. Pak Tukiman ini. Tukiman, Bima Sakti itu gimana? Pak Tukiman aja aku bilang dia. Nggak cocok dengan Bima Sakti lagi. Dan sebelumnya kita juga tahu bersama bahwa Barcelona Juvenil A wakil dari Spanyol ini menghajar kita dengan 0-3. Dua kekalahan ini yang patut menjadi pelajaran berharga buat tim nasional U17 kita yang dipersiapkan ke Piala Dunia pada November-Desember yang akan datang. Ini semakin berat tugas dari Bima Sakti sebagai pelatih yang saat ini juga di backup oleh seorang konsultan asal Jerman yang dipilih oleh PSSI lewat ketua umum Erick Thohir, Frank Wormuth. Dia akan memberi arahan, membantu Bima untuk melihat bagaimana tim ini bisa bermain dengan baik. Ya, masukan-masukan yang perlu datang dari seorang Frank Wormuth ini, ya, dan dia seorang yang sangat berpengalaman tentunya. Bagi sepak bola Indonesia kita, apakah sesuatu hal yang mengejutkan ketika kita bicara Indonesia sulit untuk mengantisipasi bola-bola udara? Tentu tidak. Ini kan sering kita bahas, pemain kita ball watching, pemain kita nggak komunikasi, salah koordinasi, ini itu. Sejak, ya kita ambil aja lah, sejak mulai tahun 2007-an sampai sekarang teman-teman, ya terbukti kan, walaupun ini levelnya kelompok usia, bisa kita katakan problem dari bola atas tetap menjadi PR Jerman. Tapi apapun itu harus dihadapi, karena ini bagus buat kita mendapatkan lawan-lawan yang kuat sehingga anak-anak terbiasa. Erick Thohir sebagai ketua umum sudah menyiapkan ini semua, harus membiasakan diri. Ya, kalah menang itu biasa dan kita harus bisa bermain sebaik mungkin. Ya. Sehingga yang paling penting pada saat nanti ketika kita ikut di kejuaraan dunia sebagai tuan rumah, kita tidak memalukan tentunya. Memang agak berat misinya, agak sulit 4 bulan ke depan untuk bisa membentuk tim, sementara di negara-negara lain sudah ada timnya, sudah terbentuk sejak tahun lalu. Nah, kita kan sekarang baru membentuk. Ini yang menjadi sebuah hal yang sangat sulit, apalagi negeri kita tidak ada kompetisi. Jadi saya rasa memang wajar kalau banyak pemain-pemain juga diaspora, pemain dari luar diambil oleh Bima Sakti, harus dicoba memang. Ya, kalau memang ada 7-10 pemain, ambil aja. Karena mereka kan ikut berkompetisi juga di sana, teratur, bahkan latihan terus. Ya, jadi baiklah untuk kita dapatkan untuk kolaborasi gabung dengan pemain-pemain yang, tapi semua terpulang kepada Bima Sakti dan tim kepelatihan untuk bisa melihat ini. Kantor Menpora, Mas Dito sudah memberikan, udah 30 nama kalau nggak salah. Nah, pilihlah di antara 30 nama itu pemain-pemain diaspora yang ada di
luar negeri sana, terutama yang sebagian besar ada di Eropa, untuk bisa memperkuat tim kita, karena kita harus tim kuat. Ini kejuaraan dunia, tidak boleh asal-asal. Jadi pemain-pemain kita harus benar-benar pemain yang bagus, yang untuk bisa membela nama bangsa dan negara ini. Buntut kalah dari Kashima Antlers, netizen soroti performa pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Usai kalah dari laga persahabatan melawan Barcelona Juvenil A pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023, dengan skor akhir 0-3. Pada Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023, Timnas Indonesia U17 kembali mengalami kekalahan atas tim tamunya Kashima Antlers. Mengutip laman Instagram fanbase @timnasindonesia_info, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, Indonesia harus mengakui keunggulan Kashima Antlers dengan skor tipis 2-3. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, tulis akun @timnasindonesia_info. Di laga pertama melawan Barcelona Juvenil A, Timnas Indonesia tak berhasil memberikan satu pun gol. Namun di laga kedua ini, saat melawan Kashima Antlers cukup memberikan tekanan balik meski tak berhasil menyamakan kedudukan. Hanya saja, dengan kembalinya tim asuhan Bima Sakti alami kekalahan dari tim tamunya Kashima Antlers, beberapa warganet merasa kecewa dan memberikan tanggapannya, bahkan memberikan sorotan langsung kepada Bima Sakti sebagai pelatih dari Timnas Indonesia U17 yang juga memiliki nama baru sebagai Garuda United. Kami jujur kecewa, 2 uji coba kalah dan pemain itu aja sangat monoton banget, seharusnya rotasi pemain nambah jam terbang. Saya bingung formasi Coach Bima ini bisa jadi pelatih gak? Kalau Anda gak bisa, mending mundur, ujar @dilangu89. @dilangu89 dia aja seorang guru penjas doang. Timpal @ibek24420. @dilangu89 dia itu gak berani memainkan pemain lokal pret lainnya takut kebantai 10-0, kata @kitgede. Timnas Indonesia U17 yang menggunakan nama Garuda United U17 harus takluk 2-3 dari klub raksasa Jepang, Kashima Antlers U18 dalam laga uji coba pada Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Skuad Timnas Indonesia U17 sejatinya sempat unggul 2-1 di pertengahan babak pertama sebelum pada akhirnya lengah dan balik tertinggal dan kalah dari Kashima Antlers. Hasil ini membuat tim berjuluk Garuda Asia itu selalu kalah dalam 2 laga uji coba terakhirnya. Sebelum ini, mereka lebih dulu dilumat Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3. Bima Sakti menyampaikan dirinya kini harus bergerak cepat untuk kembali mencari tambahan pemain kendati kerangka tim disebutnya sudah dikantongi. Apalagi, sebagaimana laporan Antara, Bima mendapatkan masukan dari Indra Syafri dan konsultan Timnas Indonesia U17, Frank Wormuth pasca pertandingan berakhir. Selain mendapat banyak masukan, sang pelatih pun disebut akan memberikan laporan kepada Shin Tae-yong demi mendapatkan evaluasi. Masukan Frank Wormuth seminggu ini beliau melihat bagaimana kita latihan dan pertandingan 2 game ini banyak catatan, rencananya kita akan evaluasi semua dan membentuk lagi sesi latihan sesuai dengan hasil 2 uji coba ini, kata Bima Sakti dikutip dari Antara, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023.